Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 5 Juni 2026 hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat-sangat krusial untuk di minggu ini karena nanti malam kita akan mendapatkan data NFP ataupun non-farm payroll ataupun sektor tenaga kerja di Amerika selain pertanian. Oke, jadi apapun yang terjadi pada hari ini akan menentukan arah selanjutnya pergerakan semua aset. Ini dikesampingkan dari yang namanya kegiatan geopolitik ya. Oke, untuk kemarin siapa di sini yang ngambil buy ketika marketnya melakukan change of character di atas 70? Marketnya change of character ini marketnya bergerak persis yang saya buat, walaupun retestnya agak dalam sih ya, bukan retest pas banget. Dia retestnya agak dalam sampai ke 64 dan apa yang terjadi? Sekalinya breakout di sini, change of character, retest agak dalam, marketnya terbang tinggi. Terbang tinggi sekali sampai ke 45.15 dan kalau dilihat ini pergerakannya sesuai apa yang saya sudah gambar di analisa kemarin. Ini saya masih belum hapus gambarnya ya, yang dimana itu di sini. Sah. Ya, tuh kok saya geser nih ya. Ini saya geser ya kan, saya geser, saya pasin nih. Saya buat pas ya kan. Apa yang terjadi? Set, dia breakout, retest di sini, market naik, langsung turun ke bawah. Siapa di sini yang sekiranya ada ngambil sell di 4510? Jujur, saya pribadi itu ketika marketnya naik, ini literally mau nunggu di order block H4. Literally lagi dikit, waduh beneran lagi dikit banget ya. Ini kalau kalian lihat ya, ini keajaiban antara harga 4510 dan titik terbawah dari order block H4. Jadi bayangin, ini hanya sisa lagi 17 pip nggak kena. Bayangin, sisa lagi 17 pip itu nggak kena area order block gitu loh. Padahal ini area order blocknya itu ada di harga 4517, ya kan? Ini beneran, aduh, ini beneran apa namanya? Beneran lagi dikit banget ya kan? Duh, beneran lagi bahkan bukan salah, ini ternyata bukan 17 pip ya. Ntar, ini berarti adalah beda lagi 20 pip ini ya. Salah saya ngeliatnya ini 1 koma ini bahkan ya. Tuh. 10 pip berarti ini bisa dibilangnya hampir 20 pip. Ya 17 pip ya bener lah ya. Tuh. Buset. Nyaris banget ya. Nyaris dan akhirnya apa? Ke bawah jauh sekali sampai sekarang, bayangin nih. Jadi kalau ada yang nge-sell di 4510, selamat 700 pip secara instan, nggak pakai obat, sudah selesai. Terserah kalian bagi yang nge-sell di 4510, mau kalian itu hold posisi, mau kalian break even, mau sisa setengah, mau seperempat, terserah ya. Jujur saya sih nggak ngambil di 4510 karena ngelihat ini kok lagi dikit banget ya kan. Sesuai yang saya bilang juga kemarin sih ya, nabrak 4510, colek dikit order blocknya, kemudian drop. Ini beneran nggak nyampe. Dia hanya kena 4510, kemudian kena resisten itu kan 4510 juga beneran. Kemarin malam ya saya itu tungguin candle, nggak nyampe gitu kan ya. Hasil ya udah saya tidur aja lah, nggak peduli ya kan, siapa tahu besok pagi masih bisa nge-sell. Ternyata pagi ini kalau dilihat marketnya langsung di bawah 4465, jadinya ya udah saya nggak bisa cari sell lagi, telat gitu kan ya. Oke, jadi ya bagi yang sudah nge-sell dari 4510, consider bisa jadi swing atau enggak. Sekali lagi ini tergantung data NFP nanti malam. Ya, karena data NFP nanti malam itu diperkirakan memang akan turun dari 115.000 ke 85.000 konsensusnya, dan dari forecastnya itu adalah turun juga ke 102.000 ya. Dan dari segi tingkat penganggurannya itu masih flat di 4,3, dan ini ada forecastnya ke 4,4.
Nah, yang bikin ini agak sedikit beda, kemarin sih di sisi live juga sudah saya infokan, yang dimana ini adalah dari government payroll dan manufacturing payroll, dan yang terakhir yaitu non-farm payroll private. Jadi kalau dilihat dari government payroll itu yang sebelumnya minus 8.000, proyeksikan akan naik menjadi 9.000. Kemudian untuk yang manufacturing itu dari minus 2.000 diperkirakan naik ke 3.000. Sedangkan yang turun itu adalah payroll dari private-nya ataupun sektor swasta, yaitu adalah dari 123 ke 85.000 sampai 93.000. Ya. Ini kalau dilihat dari segi NFP-nya, jujur ini akan agak lumayan, kalau dilihat berdasarkan data aja ya, ini akan sedikit lumayan agak kacau sih ya. Dari government dan dari government dan juga manufacturing payrolls itu diperkirakan akan positif naik, tapi dari segi NFP biasa dan juga private itu semuanya turun. Dan ditambah dari segi tingkat pengangguran NFP-nya ataupun unemployment rate itu masih flat di 4,3. Sedangkan dari segi pendapatan rata-rata per jam yang bulanan ini diperkirakan naik sedikit 0,3, sedangkan yang tahunan diperkirakan turun. Nah, inilah yang saya bilang agak sedikit rumit dibilangnya. Ya, NFP bilang naik, tapi kalau di breakdown dari sisi NFP-nya ada yang naik, ada yang turun. Dari tingkat pengangguran ini diperkirakan akan flat, tapi dari segi tingkat pendapatan ada yang diperkirakan naik, ada yang diperkirakan turun. Jadi ini kemungkinan terparahnya nanti malam adalah kita akan mendapatkan data NFP dan kawan-kawannya itu hasilnya mix. Ini skenario terburuk-buruknya. Ya, karena kalau sampai ini hasilnya mix, berarti NFP tidak akan sebagai katalis pergerakan gold dan juga aset yang lain. Berarti pergerakannya akan sampai menunggu di minggu depan. Karena kalau nggak salah minggu depan itu otomatis ada yang namanya data inflasi di Amerika. Kalau nggak salah ya, coba. Minggu depan nggak ada ya. Berarti sorry, kenapa ini bulan Mei? Sorry, salah. Berarti minggu depan. Ya, berarti kalau sampai semisalnya NFP ini menghasilkan mix, berarti selama dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu marketnya akan digerakkan oleh data NFP yang mix plus geopolitik yang nggak tahu ini apakah akan ada update atau enggak. Kalau hasilnya mix NFP-nya, marketnya akan tergantung sentimen apa yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Apakah tentang geopolitik, tentang gencatan senjata, atau tentang dar-dar lagi tentang Israel, Lebanon dan kawan-kawannya, ataupun apapun itu, ya kan? Kalau sampai tidak ada kejelasan juga dan NFP menghasilkan data yang mix, kita kemungkinan melihat data gold itu akan masih cenderung turun karena sekali lagi biasnya adalah bearish. Ya, biasnya adalah bearish. Walaupun biasnya bearish, tapi kalau misalnya memang datanya ini mix dan geopolitik juga sentimennya masih kacau, memang bias bearish masih ada, masih menghantui. Cuman pure bearish supaya melanjutkan drop sampai under 4.400 atau enggak 4.350 lagi kayaknya agak berat. Ya, kalau sampai hasil NFP-nya mix. Karena minggu depan itu kita sudah langsung melihat yang namanya data inflasi di hari Rabu tanggal 10. Jadi rentan waktu sekarang Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu kan bisa dibilang cuma 3 hari, ya kan? Sabtu Minggu kita nggak masuk, ya. Jadi kalau misalnya NFP nanti ini beneran hasilnya mix, kacau sih. Yang saya inginkan sekali lagi untuk NFP nanti malam adalah kalau bisa satu arah ya udah satu arah, merah ya merah semua, hijau atau hijau semua. Atau enggak kalau hitam sekalipun ya udah hitam lah, nggak masalah. Ya, yang penting hitamnya jelas apakah dia di bawah dari data sebelumnya atau bagaimana, gitu kan ya. Jangan sampai hasilnya mix, terutama kalau sudah hasilnya mix di breakdown mix juga hasilnya, wah itu bikin kita sakit pala sih sebenarnya. Contohnya mix di breakdown itu misalnya NFP beneran let's say 90.000 ya, 90.000 di atas konsensus tapi di bawah di bawah data sebelumnya. Ketika di breakdown government payroll-nya di sini naik tapi manufacturing payroll-nya ternyata keluarnya minus, kemudian non-farm payroll-nya di sini ternyata naik ternyata gitu kan ya, 90.000 atau enggak ya 100.000 gitu misalnya, ya itu bisa beda
cerita gitu kan ya, itu bisa beda gitu. Siapa tahu gitu kan ya. Kalau misalnya kayak begitu, wah asli kacau sih sebenarnya. Oke? Jadi semoga tim malam kita mendapatkan data NFP-nya ini bagus, dan sampai data NFP keluar semoga tidak ada drama ya dari segi geopolitik, ataupun bahasanya adalah NFP keluar jangan sampai dijadikan hal adanya geopolitik yang baru. Karena sekali lagi ya, kalau dibilang gold korelasi dengan aset yang lain, memang ini masih berlaku untuk masalah geopolitik. Yang perlu diperhatikan untuk masalah NFP sebenarnya adalah dari aset forex, yaitu adalah yen. Sekali lagi, ini USD yen berada di ambang-ambang batas toleransi dari central bank ya, ataupun bank sentral, yaitu Bank of Jepang, yaitu 160 yen per 1 dolarnya. Kalau semisalnya NFP ini hasilnya bagus, berarti ngebuat USD naik, USD yen akan nge-spike naik sampai ke 160 plus ya, atau mungkin kembali lagi ke 160,5 yen per 1 dolarnya, dan mungkin aja mungkin akan ada tiba-tiba intervensi, karena sekali lagi kalau suatu bank sentral intervensi itu semuanya kena, apalagi yang diintervensi ini adalah mata uang USD, otomatis gold kena, major pair kena, silver juga bisa kena gitu. Jadi semuanya yang ada USD-nya itu bakal kena. Nah, kalau sampai memang nanti malam ini kita mendapatkan data NFP-nya itu merah ya, seperti yang saya bilang kemarin, ada potensial berarti Bank of Jepang itu akan melakukan yang namanya intervensi di satu waktu tersebut. Perlu ada trigger, perlu ada pemicunya. Jika semisalnya memang benar bank sentral dari Jepang ingin melakukan yang kedua kalinya dalam 1 bulan terakhir, yaitu melakukan intervensi besar. Karena kalau kemarin intervensi yang dilakukan oleh Bank of Jepang pada saat tanggal 30 April itu tidak ada triggernya. Itu pure duit yang digelontorkan dari Bank of Jepang untuk ngebuang treasury dari Amerika supaya membeli yennya sendiri. Alhasil USD yen drop, ya kan? Tidak ada event penting, tidak ada trigger, tidak ada pemicu. Entah itu kalender ekonomi, kemudian geopolitik, itu nggak ada. Tapi kalau misalnya hari ini triggernya adalah NFP, ini bisa langsung dibawa turun kembali lagi ke 155. Turun 500 pip ataupun turun sebanyak 5 yen. Ya. Dan itu bisa menjadi trigger juga gold akan berlangsung kencang naiknya. Karena sekali lagi, kalau memang data NFP jelek plus ditambah dari intervensi dari Bank of Jepang yang ngebuang USD, gold akan naik sampai ke 4.550. Ya, naiknya bisa sampai sana. Ya, walaupun sekali lagi 4510 sih ini sekali lagi masih bisa menjadi halangan. Cuman kalau memang itu menjadi triggernya ya, menjadi pemicunya berat, beneran pemantik ya, pemicu, pemantik apapun lah bahasanya, itu wow, itu akan menjadi sikap yang sangat luar biasa besar untuk Bank Sentral Jepang sendiri. Karena terakhir itu kan April, sekarang kita Juni, hanya berselang 1 bulan aja ya, 1 bulan lebih, itu kemungkinan akan ada intervensi lagi. Jadi itu ya. Jadi saran saya lebih baik adalah kita sideways dulu. Step aside dulu ya. Kita minggir aja dulu, nggak masalah sampai NFP keluar. Karena dengan demikian kita akan melihat sebenarnya reaksi market pada saat NFP itu bagaimana. Tapi sekali lagi, semoga NFP keluarnya adalah antara hijau semua atau merah semua. Ya. Jika seandainya ya NFP keluar ini hasilnya hijau, berarti kan USD-nya menguat. USD menguat, yen pair tadi yang saya bilang USD yen bisa naik ke 160,5 yen per 1 dolarnya. Jika memang triggernya itu menjadi langsung klik intervensi juga bisa, aset itu bisa berputar cepat. Ya, jadi jangan kira, hati-hati ya. Sekali lagi ini hati-hati. Triggernya ini beneran kita juga bisa perlu melihat currency dolar ini ke yen sekarang nih ya, jujur. Yen ini juga mulai pusing sebenarnya, selain kita sih Indonesia ini $1 kita udah 18.000 ya kan, bisa dibilang. Sebenarnya
di Jepang pun juga sebenarnya lagi gawat ya, bukan Indonesia doang ya, nggak Indonesia, nggak India gitu kan, Jepang pun juga sama. Mata uangnya lagi payah di sini. Jadi 160 yen per 1 dolar itu adalah batas toleransi dari bank sentral. Jadi bayangin bank sentral bisa ngasih toleransi. Ya kalau kayak di kita Bank Indonesia sih nggak tahu toleransinya di mana gitu kan ya. Intervensi di mana nggak tahu deh ya. Oke. Nah jadi ingat itu hati-hati sekali. Jadi kalau yang nggak mau ribet, antara kalian mau skip hari ini ya, hari ini skip aja nggak masalah. Atau kalian mau tunggu NFP keluar baru kalian trade nggak masalah. Atau kalian mau trade hari ini sebelum NFP memanfaatkan volume sebelum NFP keluar juga tidak menjadi masalah. Oke, kita breakdown sekarang ya. Well di sini marketnya sudah bergerak ekstrim sekali ya kan. Buset nih nggak ada gininya, nggak ada ngeremnya gitu kan ya. Oke, kita cek ke weekly sekali lagi. Ya ingat NFP akan menjadi titik triggernya. Entah trigger dari Jepang, entah trigger dari indeks dolar, atau trigger apapun plus geopolitik. Kalau semisalnya tiba-tiba tengah malam setelah NFP keluar ada geopolitik, ini bakal menjadi trigger ya. Ingat 4,5 akan menjadi support di weekly ya. 4,5 ini akan menjadi support di weekly. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan harga tutup di bawah 4,5 secara weekly, maka otomatis candle weekly akan bergerak drop sampai ke 4.300 minggu depan. Based on candlestick, based on price action aja ya, tidak dari kalender ekonomi, geopolitik dan teman-temannya ya. Based on ini aja. Kalau seandainya dia turun sampai sini, ya berarti market tutup di bawah 4,5 secara candle weekly pada minggu ini, berarti kita tidak bisa melihat yang namanya market akan kembali lagi naik ke 4.800. Ini kayaknya tidak akan menjadi titik putar yang bagus. Ya, ini akan menjadi swing high dari segi weekly. Dan potensial akan melanjutkan yang namanya break of structure dari segi daily time frame swingnya. Oke, ini ingat, ini tetap break of structure ya dari segi daily. Oke, triggernya ingat adalah 4,5. Kita ke daily. Oke, dari segi daily kalau kita lihat memang candle daily kemarin itu adalah ngebuat candle hijau, ya kan ya. Dan sekarang kalau dilihat ini marketnya totally hari ini sudah minus sejauh minus 82% ya. Sudah minus 82%. Jadi apakah akan ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan? Ingat, daily kita masih punya support di 4.400 sampai di area inilah pokoknya ya. 4380 sampai di 4355. Ingat, ini masih ada utang di 4350. Apalagi ditambah di sini juga bisa dibilang ada utang baru plus liquidity yang ada di harga 4366. Karena 4366 mepet dengan 4350 beda cuma lagi 100 pip ya kan, 160 pip. Jadi itu bisa dianggap sebagai area untuk bisa di sweep dalam satu kali gerakan. Entah mungkin eventnya NFP atau mungkin geopolitik pada hari ini. Ya intinya dua lingkaran merah ini akan menjadi titik sweep yang bisa dicari sama market. Dan ingat target saya itu masih di bawah, yaitu sampai di 4332 based on 1618 daily Fibo extension. Oke? Kalau kita lihat dari segi daily, apakah ini sebenarnya marketnya masih dalam pergerakan sideways? Ini kalau dilihat adalah daily-nya itu seperti yang sudah saya gambar juga kemarin, ini marketnya masih rapi dalam pergerakan channel turun. Oke, dia masih rapi dalam pergerakan channel turunnya, jadi jangan sampai terkecoh. Ini kalian ngelihat daily ini sebenarnya gimana arahnya. Ya, udah intinya kalau kalian ngelihat candle daily, ya ini saya hapus semua lah ya, saya hapus semua, saya gambar ulang supaya kalian lihat juga ini arahnya sebenarnya masih bagaimana gitu kan ya. Begini, that's it ya. Ini merupakan arah dari saya hapus ulang dulu ya.
Ini ke sini. Oke. Clear, kemudian ini kita copy paste, taruh di sini supaya dia kena. Oke, ya. Ingat ini adalah jalur ke bawah dari daily-nya. Ya. Apapun yang kalian lihat di sini, daily-nya adalah bearish selama dia tidak break trendline itu, selama dia tidak keluar dari jalurnya di sini, ini adalah masih pure dikatakan bearish. Ya, apapun yang kalian lihat ini adalah bearish dari sudut pandang time frame daily yang cukup besar, ya kan? Apapun yang kalian lihat ini adalah lebih gampang kalian ngelihatnya ini adalah kalian fokus begini adalah bearish. Oke. Dan kalau kita lihat dari pergerakan beberapa hari kemarin, apakah ini bisa dijadikan sebagai suatu pergerakan yang baru? Kalau dilihat ya, ini sih lebih kayak kejadian kapan ya? Ini dia lebih kayak ngebuat liquidity sih ya. Tapi liquidity di time frame weekly. Time frame daily. Jadi kalau dilihat, memang ini agak... Bentar, kayaknya saya hapus lagi lah ya. Oke. Pandangan saya sih ngelihat daily-nya itu begini ya. Ketika dia drop, dia itu seperti ngebuat begini. Nah, seperti ngebuat liquidity pelan-pelan. Ataupun bahasa kerennya adalah, yaitu liquidity atau nggak bahasa zaman dulunya adalah dia ngebuat kompresi. Jadi kalau dia ngebuat kompresi kayak begini ya, turun, entah faktor apapun, akan ada satu trigger nge-down ke bawah secara ekstrim, tas ke bawah, habis itu kena suatu level tertentu, dia akan langsung nge-spike naik. Ini seperti ngebuat kompresi, ya, pelan, tas tinggal ke bawah, nanti dia akan naik. Tapi naiknya ini masih hanya sebatas koreksi. Karena selagi target saya untuk di daily ini adalah sampai ke 3.800. Mungkin ini akan sweep boss, ya kan? Mungkin perjalanannya bisa begini ya, kalau dilihat sekilas ya. Seret, naik, baru dia akan turun. Ke sini baru dia terbang. Tegak lurus tuh. Ya. Terjadi. Ini mungkin bakal masih turun, entah kena gejala apapun, baru dia akan turun, baru dia akan naik di sini. Oke. Nah, dari segi daily itu ya tetap dari segi daily ini area ini ya, ini tetap akan menjadi titik yang bisa dijadikan sebagai target ya, ini daily supportnya. Oke, ini daily support tidak berubah. Kemudian indikator daily mengatakan stokastik dan RSI potensi untuk melanjutkan penurunan. Ya, ini potensi melanjutkan penurunan. Jadi bagi yang kemarin ngambil sell di 4510, kalau seandainya nanti NFP-nya merah, ya, selamat, itu kalian yang nge-sell di 4510 atau 4500 itu bisa dijadikan sebagai area swing. Bisa dijadikan consider sebagai swing sell dengan target bisa sampai 4000 kalau nggak salah ya. 4.000 atau enggak 4.100, pokoknya sampai low yang paling bawah di sini. Siapapun yang nonton ini atau enggak setiap harinya nonton analisa harian dan juga nonton live streamnya, bisa dikonsiderkan, bisa dipertimbangkan untuk menjadi swing trade dengan target sampai 4.100. Oke? Atau mungkin sampai target saya 3.800, silahkan. Ya, karena ini potensinya daily ini sudah mulai nge-cross balik ke bawah dan ditambah dengan stokastiknya sudah mulai kena 40 lagi. Ya, kalau gitu apakah kita sudah telat untuk ngambil swing sell? Ya, kita lihat juga dulu NFP-nya. Ya, tapi secara structure sih 4510 itu bagus banget sebenarnya untuk cari swing sell. Bahkan OBH4 itu ya, sekali lagi OBH4 itu adalah enak banget cari swing sell. Karena sekali lagi ya yang saya bilang berkali-kali saya niatan cari swing sell, sini nggak kena. Di sini pun saya nunggu OB nggak kena. Wah, asli malas banget sih. Ya, tapi kalau bagi yang sabar kemarin, bagi yang ngambil sell, selamat sih. Ya, selamat sudah mendapatkan harga yang bagus untuk ditembak jauh. Yang penting intinya, ya kalian sudah profit banyak, 700-800 pip, ya kan, dalam satu kali gerakan. Ya, consider bisa di break even atau enggak, ya apapun lah ya, bebas. Oke. Dari segi daily ini tidak berubah ya kan, potensi dia untuk sampai liquidity di sini itu berpeluang besar jika semisalnya dari segi NFP-nya itu merah.
Kalau NFP-nya hijau, bagaimana? NFP-nya hijau, tetap ini akan menjadi bearish dari segi time frame-nya, time frame 4. Tapi ingat ya, dari pergerakan internalnya sekarang, mana catatan saya nih kok hilang tiba-tiba? Catatan saya di sini. Ya, ingat di sini daily-nya itu adalah bullish, tapi bullishnya hanya internalnya doang. Why? Karena di sini dia itu masih tegak lurus di sini. Karena di sini dia menciptakan high. Walaupun cuma di sweep doang, tapi tetap itu kita mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi ketika nanti marketnya ada body candle close di bawah 4366, itu akan menciptakan yang namanya change of character. Ya. Ketika terjadi change of character di sini, maka potensial besar marketnya akan turun sampai ke 4200 minimal, ya kan, sampai ke sini 4240, 4250, 1000 pip itu saya rasa possible. Ya. Intinya kalau ada body candle close mungkin hari ini, Senin atau kapanpun itu ada body candle close seperti ini di bawah 4367, ini akan menjadi change of character di time frame daily. Maka daily semua inline akan menjadi bearish. Ya, mau yang swingnya yang kecil, mau swingnya yang besar, mau swing yang paling kecil pun akan menjadi bearish. Itu ya. Jadi sekarang kalau dibilang masih bullish, ya masih bullish karena dia belum break di bawah 4365, sorry ya. Itu sekarang kita ke H4. Nah, ini H4 ya. Ini tuh ada liquidity ya kan. Ini ada liquidity. Jadi ini juga bisa menjadi titik titik potensi sweep di situ ya. Oke, sekarang kita ke H4. Ingat, H4 ini adalah bearish karena pergerakannya adalah sudah ngebuat low, lower high, dan lower low. Potensial ini menjadi lower high apakah valid? Hanya akan valid jika mendapatkan lower low. Dan ini kalau kita mendapatkan break of structure di sini ya, maka otomatis ini adalah pure back to bearish. Dan kalau diukur juga berdasarkan Fibo ya kan, dari sini sampai sini lihat tuh ya, hampir 78,6. Wah, jadi kalau diingat-ingat kemarin malam itu ya, saya tuh bikin itulah ya. Ya, ini sudah hampir kena 8,6 dan ini juga potensial turun. Dan kalau dia seandainya turunnya bisa sampai mana? Kita bisa mengkombinasikan untuk dua extension terakhir, yang dimana dari extension di sini sampai sini, ini dianggapannya sudah kena 1272 dan dia muter. Let's say lah ya. Berarti di sini kita mendapatkan 1618 dari swing sebelumnya. Oke, ada di harga 4390. Dan kalau kita mengharapkan dia itu lanjut turun ke bawah, berarti kita perlu menghitung swing yang sekarang. Kalau swing yang sekarang 1272 ada di 4398 atau 4400 ya. Dan 1618-nya itu pas ada di change of character-nya. Kalian bisa lihat 4366. Apakah itu kebetulan? Well, anything can be coincidence ya kan, apapun bisa menjadi kebetulan. Pas banget ini semuanya ya. 1272 dari swing sekarang 4400 dengan 1618 dari swing sebelumnya itu 4390, beda lagi 100 pip. Kalau dengan swing sekarang 1618-nya itu ada di daily, termasuk liquidity juga di 4365 4366. Well, ini pas banget. Apakah saya menduga hal tersebut? Tentu tidak, ya kan. Jadi intinya ini ada dua, ya kan. Jadi ini 1618 plus 1272. Jadi kemungkinan harga akan mencapai target di sini kemudian baru dia mental naik dan lanjut turun, bisa jadi. Ataupun adalah marketnya itu ya udah ngestak di sini sebelum NFP, dia ngestak nggak kemana-mana. Yang penting kalau dilihat sekarang ya, H4 sudah clear tutup di bawah 4465 lagi sekali. Ya,
Memang secara paling enak adalah kita mendapatkan breakout retest turun ya kan, atau nggak breakout retest kemudian melanjutkan tren tanpa fake out gitu kan ya. Jadi sekarang skenario H4 paling enak adalah kalau marketnya bisa balik lagi ke atas ke 4465, 4470, terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa cari sell. Itu skenario paling aman. Ya, dan ingat H4 hanya akan change of character jika break di atas 4540. Harga H4 akan menjadi break of structure jika mendapatkan body candle close di bawah 4423. Apakah di bawah 4423 kita boleh nge-sell? Ya, kalau kalian pengen cari sell di bawah ini, boleh, tapi targetnya ini sampai 4400. Tapi kalau misalnya 4400 di sini marketnya tiba-tiba selesai, ya kan? Selesai dalam artian itu adalah berhenti sampai sini kemudian nge-spike naik. Berarti ya udah. Mau nggak mau kalian cepet-cepet ambil posisi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga marketnya itu ketika nyampe 4400 dia diam, ya kan? Dia diam di tempat, tiba-tiba lanjut turun lagi ke bawah sampai sini. Bisa. Ya. Jadi paling enak nge-sell-nya kita menunggu marketnya retest, ya, menunggu ini H4 sekarang yang namanya fair value gap terbentuk, ya kan? Retest fair value gap, retest apalah pokoknya bahasanya di sini. Retest, kemudian konfirmasi, cari sell ke bawah. Berarti kita nggak boleh nge-buy lagi dong di sini. Ya gimana? Marketnya sudah di bawah 4465 kan tidak worth it buat cari buy dong sebenarnya. Oke, kalau buy di bawah bagaimana? Ini tidak sih ya. Mau nggak mau kita kalau udah ngelihat kayak begini lebih baik kita pro trendnya adalah bearish. Oke. Untuk H4 ini juga didukung. Kenapa ini didukung H4? Kalian bisa lihat sendiri. Ketika marketnya nge-spike naik sampai 4500 itu tidak didukung oleh kecepatan yang maksimal. Dia berhenti tepat di 50 secara stokastik dan secara RSI ya ngasih toleransi dikit lah, di atas 50 lagi dikit. Jadi bayangin tuh ya, 50 lebih lagi dikit banget ya. Tapi dari segi stokastiknya tidak nyampe. Jadi ya udah, ini yang namanya nggak nyampe ini. Kalau udah nggak nyampe, potensial dia lanjut turun sangat keras ya kan. Daily potensi lanjut turun, H4 pun diikuti oleh potensial lanjut turun. Itu. Apakah sekarang kita nggak bisa sell? Ya ini masalahnya kalau cari sell di tengah-tengah sebenarnya ya. Oke. H1, oke, H1 sekarang bagaimana? Ya bisa saya bilang ini kita adalah semuanya bearish. Ya, karena kelihatan H1 ini sebenarnya sudah bearish, berarti otomatis 15 menitnya ini adalah bearish. Mau nggak mau nih seharusnya ya. Coba nanti kita lihat ya. H1, kapan H1 ini bearish? Ya kalian bisa lihat sendiri. Dia ngebuat high, ya, dia ngebuat low, dia ngebuat high. Kemudian dia ngebuat low kemarin malam, cuman ekor doang, kemudian dia retrace naik, kemudian terjadi break of structure di sini. Body candle close di sini tuh ya. Body candle close kemudian langsung ke bawah. Jadi otomatis di sini H1-nya adalah bearish. Dan kalau dilihat ini H1-nya seperti pola sebelumnya yang dimana ini head and shoulder, ya ini kalian bisa melihat sendiri ini polanya seperti head and shoulder ya kan, dengan target sampai bawah di sini. Itu. Ya, jadi otomatis H1 adalah bearish ya, kemungkinan 15 menit adalah bearish. Untuk masalah H1 support resistance 4424 ini bisa kalian jadikan sebagai H1 konfirmasi juga boleh ya. Jadi kalau ada H1 ya ini kan tadi yang saya buat ini, mana garisnya kok hilang? Wah, kok hilang garisnya? Bentar, ini saya ada buat settingan kah? Visibility. Oh, sampai H4 doang ya. Ya udahlah ya. H1 ya. Itu H4 juga berarti sama kayak H1 ya. Ada body candle close, retest, konfirmasi ya kan. Nanti kalian cari sell bisa. Sama aja lah. Kalau dia balik ke atas bagaimana? Ya, kalau dia balik ke atas sih sebenarnya di sini kalau dilihat tidak ada fair value gap di H1. Mungkin di time frame kecil nih kita bisa lihat ya. Kemudian intinya H1 ini adalah bearish ya, nggak usah digugat, ini sebenarnya sudah sama aja ya kan, tidak ribet. Kemudian di bawah 4424 apakah ada supportnya lagi? Ya pakai Fibonacci aja lah di sini ya, 4400 sampai 4390.
Kemudian 15 menit bagaimana? 15 menit sekarang ini adalah kita masih dalam kondisi bearish ya. 15 menit sudah terjadi change of character kemarin malam di sini. Tuh ya. Change of character, high, low, high, change of character, retest, ke bawah. Oke, berarti sekarang 15 menitnya adalah swing H1 sama dengan apa namanya? Internal H1 adalah swing 15 menit ya kan. Dia ngebuat low, oke, dia ngebuat lower high, dia ngebuat lower low, clear, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi untuk sekarang adalah kalau dilihat, 15 menit ini adalah bearish hanya jika menjadi bullish ataupun potensi terjadi sweep itu hanya jika terjadi, ini agak dilema nih ya. Change of character di sini. Ini kan fair value gap H4 ya kan, potensial ini adalah fair value gap H4. Apakah dengan demikian berarti marketnya tidak akan ada retest sampai 4465? Kemungkinan skenario-nya begini. Ya, ini kemungkinan skenario-nya nih. Kalau misalnya saya menginginkan marketnya retest sampai 65 atau nggak sampai 70 atau nggak sampai 60 lah ya. Dan pokoknya fair value gap H4 lah. Skenario-nya begini. Memang dia turun dan ya ini kalau dibilang potensi dia ngambil area demand di sini dan dia bergerak naik bisa jadi, ya kan? Kalau dia ini memang kena area demand, sebentar coba kita cek nih demandnya di mana sebenarnya ini. Oke, di sini seperti biasa. Oke, nggak ada ya. Demand 5 menit berarti di sini. Di 4430 ya, 4430 sampai ya pokoknya inilah. Apakah sudah kena? Belum. Oke, ini saya ganti dulu 5 warna ini. 15 menit areanya ya sama, kita cek 3 menit dulu supaya lebih presisi. Ya, sama. Oke, berarti ya karena ini adalah area demand atau order blocknya. Karena kan 15 menit sekarang di sini ya, apa namanya? Lower high-nya. Ya, 15 menit kan di sini lower high-nya nih. Jadi kalau dia turun nih kan nih ya, turun sampai sini, kemudian dia mental naik, mental naik, kemudian dia ngebuat apa namanya higher high, higher low, higher high, higher low, kemudian higher high, higher low, change of character di sini ya, change of character tapi ketemu fair value gap H4, akibat fair value gap H4 dia langsung ngebreak higher low terakhir, terjadi change of character tambahan ya. Change of character dibalas change of character. Karena kita dominan adalah bearish, baru kita bisa cari sell. Tuh. Ini skenario udah paling enak kalau marketnya itu adalah retest naik fair value gap H4 dengan dia mengandalkan kekuatan dari demand di bawah di sini, tapi dengan syarat ini belum di break. Ya, ataupun begini. Ini kan skenario 1. Ya, atau enggak skenario 2-nya adalah dia turun ya. Turun nge-sweep doang nih ya. Nge-sweep low di hari Kamis pagi sesi Australia. Dia nge-sweep doang nih, nge-sweep, kemudian dia nge-spike naik melanjutkan acara ini. Nah, ini bisa dua kondisinya ya. Yang dimana dia akan bergerak naik karena demand atau enggak order block, atau dia naik akibat dari sweep. Dan tidak ada body candle close di bawah breakout structure-nya di sini. Ya, cuma ekor doang. Kalau cuma ekor doang, potensinya dia akan retrace naik. Ya udah, retrace naik kita akan cari potensinya adalah untuk apa namanya? Antara fair value gap H4 atau enggak order block nanti dan teman-temannya pokoknya lah ya. Dimanapun itu terjadi change of character, baru cari sell. Gitu ya. Intinya kalau sekarang mau cari sell jangan di sini. Ya. Saran saya sih lebih baik tunggu aja. Oke, jadi skenarionya adalah kalau bisa seperti ini, ya. Skenario adalah seperti ini, dia turun, kena nabrak antara demand atau sweep, kemudian dia retrace naik, ngebuat change of character 15 menit tapi kehalang fair value gap H4. Kemudian ketika kehalang fair value gap H4, dia turun ngebreak change of character lagi 15 menitnya, retest, konfirmasi, baru turun ke bawah. Itu enak ya. Tapi kalau tiba-tiba kita mendapatkan body candle close di bawah 4423, apakah bisa untuk melanjutkan penurunan? Ya
silakan aja ya. Yang penting kalau dia body candle close, retest, pembalikan, memang ada konfirmasinya, bisa cari sell. It's okay, nggak masalah. Tapi lebih baik ini H1. Lagi, ini H1 ya, bukan 15 menit. Lebih baik cari amannya adalah H1 untuk di bawah 4424. Ya. Jadi kalau yang ngide cari buy, tunggu di area ini. Kalau yang pengen cari buy, ngide ya kan, atau enggak tunggu dia sweep 4424 baru ngide cari buy, nggak masalah. Untuk sekarang cari buy saya rasa tidak worth it. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini untuk NFP ya. Ini setup ini hanya akan gagal jika NFP-nya itu hijau dan marketnya nge-spike di atas 4510. Ingat, skenario ini hanya akan gagal dan berubah menjadi dominan bullish hanya jika NFP hijau ditambah dengan geopolitiknya yang menandakan gencatan senjata deal, dan ditambah marketnya itu mau tidak mau memang harus menunggu, yaitu tutup di atas 4510. Karena dengan demikian berarti ini akan menginvalidasi yang namanya market H4 dari bearish potensi menjadi bullish. Dengan syarat tidak boleh ada break of structure di bawah 4423 sebelum NFP. Ini low hari Kamis itu tidak boleh di break. Ya. Low hari Kamis tidak ada di break dan marketnya terbang di atas 4510, berarti otomatis ini akan menginvalidasi semua bearish, marketnya akan berubah menjadi bullish. Ini titik kunci 4510. Oke, jadi itu plannya. Jadi tetap hati-hati ya. Lihat kondisi geopolitik, lihat juga hasil NFP nanti malam seperti apa. Dicatat semua ya kan. Tadi skenario-skenario yang sudah saya bilang, potensi dia bearish bakal kemana, dan hubungan tadi dengan yen pair itu atau enggak USD yen bakal bagaimana ya kan, karena sekali lagi sudah masuk ke dalam zona toleransi yang ditetapkan oleh Bank of Japan. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Tetap waspada, tetap semangat semuanya ya untuk NFP hari ini. Kalau bisa semoga kita menghasilkan cuan semua. Dan kalau memang ini berpotensi melanjutkan penurunan, bagi yang nge-sell di 4510 bisa untuk dijadikan target swing sampai 4300, 4200 atau mungkin 4100. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini khusus NFP. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.